Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Pagi hari ini, di aula pertemuan istana penguasa milik Chen Wen, sudah banyak para bawahan Chen Wen yang berkumpul. Sedangkan Chen Wen bersama Lo Ling baru saja keluar dari kamar dan telah memakai pakaian yang lumayan mewah, setelah tadi keduanya membersihkan diri. Keduanya berjalan menuju ruang makan, untuk makan. Setelah makan dan membersihkan diri, keduanya lalu berjalan menuju aula pertemuan. Selamat pagi Tuan Muda dan Tuan Putri. Chen Wen dan Lo Ling yang baru saja duduk di kursi kebesaran menganggukkan kepala mereka, lalu Chen Wen berkata, "Baiklah, duduklah semuanya, mari silahkan laporannya dikatakan." Karena kebiasaan kalau pagi hari, di istananya, para bawahannya akan melaporkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan wilayah kekuasaannya. "Tuan Muda, aku mau melaporkan bahwa sekarang kota-kota kecil di wilayah kekuasaan kita telah mulai banyak, dan sepertinya kita juga perlu meluaskan wilayah kita dengan membuka wilayah yang baru di beberapa bagian perbatasan wilayah kita, karena wilayah sebelah barat masih dikuasai oleh seekor kilin betina purba. Beberapa waktu yang lalu kami tidak sanggup melawannya, mohon Tuan Muda bisa memerintahkan Tuan Kilin untuk memereskannya." "Oh, di sana ada kilin purba betina. Bagus, bagus, aku akan memerintahkan kilin untuk pergi ke sana membereskannya." Chen Wen lalu membuka dunia jiwanya dan mengeluarkan kilin, sehingga kilin terkejut, karena saat dia keluar yang terlihat adalah dia berada di dalam istana dan keadaan istana tampak damai. "Tuan Muda, apa yang bisa aku lakukan? Sepertinya tempat ini damai-damai saja." "Kilin, di wilayah barat di luar formasi pelindung terdapat seekor kilin betina purba, itu adalah wilayah kekuasaannya, sedangkan kita memerlukan wilayah yang lebih luas untuk dikembangkan. Aku perintahkan kamu untuk menyelesaikan kilin purba betina itu, kalau bisa kamu tarik menjadi pasanganmu saja, dan wilayahnya kita ambil." "Oh, baik Tuan Muda, aku akan segera ke sana membereskannya." Kilin lalu diantar oleh beberapa pasukan Chen Wen dan menunjukkan tempat kilin betina purba berkuasa. Setelah itu, di aula pertemuan kembali beberapa bawahan Chen Wen melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Kali ini Lo Ling lah yang membuat pengaturan, sedangkan Chen Wen hanya duduk manis mendengarkan pengaturan istrinya. Setelah beberapa jam menerima laporan di aula pertemuan, akhirnya semua membubarkan diri. Tapi saat semuanya telah berdiri dan bersiap pergi, tiba-tiba salah satu bawahan Chen Wen yang bertugas sebagai penyelidik masuk dan langsung memberi hormat. "Salam hormat Tuan Muda, aku adalah Gu Zhen, dan aku bertugas sebagai penyelidik, dan beberapa waktu yang lalu Tuan Muda memerintahkan kami menyelidiki klan Bong." Chen Wen yang mendengar laporan itu tampak sedikit antusias, lalu bertanya, "Yah benar. Bagaimana hasil penyelidikan kalian tentang patriark klan Bong?" "Tuan Muda, klan Bong adalah klan pedagang, tapi mereka memiliki patriark dan wakil dengan ranah yang sama, yaitu keabadian surgawi tahap ke-8. Selama ini mereka tidak pernah mengurusi peperang antar klan, tapi beberapa waktu yang lalu, kami mendapatkan kabar dari penyelidikan kami, bahwa patriark dan wakil patriark klan Bong berusaha untuk memasuki wilayah situs kuno, dan bahkan ternyata semua pasukan milik dua penguasa, yaitu dari klan Du dan Zhu, semuanya terbunuh oleh patriark dan wakil klan Bong. Mereka berniat menguasai situs kuno untuk klan mereka. Lalu kami juga mendengar berita bahwa di alam Yin yang ini saat ini yang berkuasa adalah klan Bong. Siapapun yang berani menentang klan Bong akan dihabisi. Dan ini terbukti, beberapa hari yang lalu, klan Bong mulai menginvasi beberapa klan menengah dan klan kecil. Mendengar penjelasan panjang lebar dari penyelidiknya, Chen Wen hanya tersenyum, lalu berkata, "Asalkan mereka tidak mengganggu klan-klan yang menjadi bawahan kita, aku tidak peduli,
tapi kalau mereka berani menyerang klan bawahan kita, maka mereka harus diberi pelajaran. Saat ini, ada beberapa klan yang berada di luar wilayah kekuasaan Chen Wen, seperti klan Feng, klan Du dan klan Zhu. Tidak semua anggota klan Zhu dan klan Du yang mau pindah ke wilayah kekuasaan Chen Wen, ada sebagian yang tetap berada di wilayah kekuasaan lama klan mereka dan membangun koloni mereka di sana. Chen Wen tidak pernah memaksakan kehendaknya untuk memaksa mereka tinggal di wilayah kekuasaannya. Sehingga bila ada anggota kedua klan itu masih ingin menetap di sana, Chen Wen memberikan kebebasan dan tidak mengekang, asalkan mereka semua mengakui kekuasaan Chen Wen. Tapi tua muda, beberapa hari yang lalu, kami mendapatkan kabar kalau klan Feng saat ini sedang diserang oleh pasukan dari klan Bong, tapi karena klan Feng memiliki formasi yang kuat, sampai saat ini, klan Feng masih tetap aman, tapi hal itu tidak akan bertahan lama. Apakah Patriark klan Feng tidak mengatakan kalau saat ini klan Feng berada di bawah kekuasaan kita? Dari hasil penyelidikan kami, Patriark klan Feng memang tidak mengatakan kalau mereka adalah bawahan kita. Sepertinya Patriark klan Feng berusaha tidak melibatkan kita, tapi itu adalah tindakan bodoh. Baiklah, atur beberapa pasukan dan pergi ke klan Feng, lalu ingatkan klan Bong bahwa klan Feng adalah wilayah kekuasaan kita. Kalau Patriark klan Bong masih bertekad mengambil alih klan Feng, maka kita akan meratakan klan Bong. Baik Tuan Muda. Penyelidik itu lalu mengundurkan diri dan pergi. Lalu beberapa bawahan Chen Wen yang tadinya akan pergi lalu tidak jadi pergi dan mereka juga mendengar laporan tersebut, kembali duduk dan bertanya kepada Chen Wen. Tuan Muda, apakah kita juga akan menyerang klan Bong kalau mereka tetap menyerang klan Feng? Ya, aku akan menyerang klan Bong kalau klan Bong masih berani menyerang klan Feng. Bagaimanapun juga, klan Feng adalah klan bawahan kita. Tapi Tuan Muda, klan Bong memiliki pasukan yang sangat kuat dan sangat banyak. Mereka memiliki pasukan dengan ranah keabadian surgawi tahap ketiga mencapai jutaan pasukan, dan di tahap keempat mereka memiliki ratusan, sedangkan di tahap kelima, mereka memiliki puluhan, serta mereka juga memiliki petinggi dengan tahap keenam dan ketujuh sebanyak puluhan orang. Mendengar laporan tersebut, Chen Wen tidak takut, bahkan tidak mengerutkan dahinya, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian tidak perlu takut, kekuatan pasukan kita juga tidak kalah sangar. Aku juga belum memerintahkan pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa untuk ikut berperang selama ini." Mendengar kata-kata Chen Wen, semua bawahannya menganggukkan kepala mereka dan menjadi lebih tenang. Bagaimanapun juga kedua pasukan mengerikan milik Chen Wen sangat disegani oleh semua bawahan Chen Wen. Biarpun kekuatan mereka tidak setinggi bawahan Chen Wen lainnya, tapi untuk mengalahkan satu pasukan bayangan iblis saja, pasukan bawahan Chen Wen yang lainnya pasti akan kewalahan. Karena kedua pasukan itu dapat menghilang melalui ilusi, dan pasukan itu juga tidak gampang diserang menggunakan seni bela diri apapun juga, karena tubuh mereka bersifat ilusi dan jiwa. Baiklah kalau begitu, kami permisi Tuan Muda, kami juga siap ikut serta dalam peperangan kalau diperlukan. Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya dan dia menatap ke kejauhan sambil sedikit merenung tentang mencari harta langka untuk dirinya. Sementara itu, di sebuah tempat yang tampak sangat mewah dengan istana yang sangat lengkap serta dilapisi dengan berbagai harta duniawi, tampak dua sosok pria yang sedikit gemuk sedang duduk di sebuah kursi yang lebih tinggi, sedangkan di depan kursi keduanya, tampak ada lebih dari 40 orang sedang duduk di kursi yang berbaris menghadap ke tengah ruangan. Kedua sosok yang duduk di atas kursi itu memakai pakaian yang sangat mewah. Salah satunya menggunakan jubah keemasan dengan gambar naga yang membelit seluruh tubuhnya, sedangkan salah satunya lagi memakai pakaian berwarna biru dengan jubah yang juga bergambarkan naga emas membalut seluruh tubuhnya. Keduanya tampak sangat agung dan sangat mewah, aura kekuatan mereka cukup membuat satu ruangan itu tertekan. Yah, ruangan ini adalah aula pertemuan di istana pengasah klan Bong. Saat ini mereka sedang melakukan pertemuan guna membahas menyerang beberapa klan kuat bekas bawahan dua klan terkuat terdahulu, yaitu bekas bawahan klan Du dan bekas klan Zhu yang saat ini patriark kedua klan telah terbunuh oleh Chen Wen,
sehingga membuat dua sosok penguasa klan Bong berniat merebut seluruh klan bawahan kedua klan terkuat tersebut. Sebenarnya Patriark dan Wakil Patriark klan Bong ini memiliki kekuatan di atas dua penguasa kuat terdahulu, tapi kedua orang klan Bong ini tidak berani menyerang para klan penguasa, dikarenakan bila mereka menyerang salah satunya, maka dua klan penguasa lainnya pasti akan datang membantu, sehingga dengan begitu, kekuatan di alam Yin Yang ini menjadi stabil. Dua kakak beradik penguasa klan Bong tidak berani menyerang tiga klan penguasa, dan tiga klan penguasa juga tidak berani menyerang klan Bong yang memiliki dua pemimpin setara dengan para penguasa. Tapi sebenarnya, Patriark klan Bong saat ini telah berhasil menerobos ke ranah keabadian surgawi tahap akhir, sedangkan adiknya masih di tahap ke-8. Mereka dapat berhasil juga karena mereka adalah pedagang yang sangat kaya. Mereka mampu membeli banyak harta yang dapat membantu mereka memiliki kekuatan yang tinggi. Sayangnya mereka tidak memiliki pondasi yang baik. Karena terus-menerus menggunakan harta untuk menerobos, mereka tidak terlalu memikirkan pondasi kultivasi mereka. Jadinya, biarpun di awalnya mereka memiliki ranah keabadian surgawi tahap ke-8, mereka masih tidak mampu bersaing dengan tiga penguasa terkuat yang lainnya, karena pondasi mereka yang rapuh, sehingga mereka tidak mampu mengalahkan tiga penguasa kuat yang lain. Beda sekarang, karena dua penguasa terkuat telah tewas, dan hanya menyisakan Feng Wei, mereka sudah tidak takut, apalagi Patriark klan Bong telah berhasil menerobos ke tahapan yang lebih tinggi, sehingga mereka telah berhasil mengalahkan banyak klan-klan bekas bawaan dua klan terkuat terdahulu. Saat ini, klan Feng yang merupakan mantan klan terkuat di alam Yin Yang juga telah merasakan imbas dari keserakahan dua pemimpin klan Bong. Banyak klan bawahan klan Feng ini menjadi sasaran serangan klan Bong, dan klan Feng tidak mampu bertindak karena kalah tenaga. Patriark klan Feng yang bernama Feng Wei hanya mampu melihat klan bawahannya menjadi mangsa dari klan Bong, dan Feng Wei hanya bisa mengirim pesan ke wilayah kekuasaan Chen Wen untuk meminta bantuan. Patriark, hamba melaporkan. Terdengar suara di salah satu aula pertemuan di pagi hari ini, tepatnya di aula pertemuan di istana klan Bong. Silahkan laporkan. Kembali terdengar suara yang sangat berwibawa dan penuh keagungan. Patriark, kami telah menyerang formasi pertahanan klan Feng, tapi formasi milik mereka sepertinya sudah tidak sama dengan formasi-formasi lainnya. Formasi pelindung klan Feng sangat susah kami hancurkan, dan kami juga telah mengutus ahli formasi untuk berusaha membantu kami menghancurkan formasi tersebut. Tapi sampai beberapa hari, kami masih belum mampu menggores formasi pelindung klan Feng itu. Mendengar laporan bawahannya, Patriark klan Bong yang tampak berusia 50-an tahun dan sedikit gemuk terdiam. Beberapa saat Patriark klan Bong juga melirik adiknya yang berada di sampingnya. Adik Patriark ini bernama Bong Lou. Adik, apakah kamu memiliki saran? Sepertinya formasi yang melindungi klan Feng telah berubah, dan aku rasa klan Feng saat ini telah takluk di tangan penguasa perbatasan Yin Yang, sehingga penguasa perbatasan Yin Yang itu mengajari mereka membuat formasi yang sangat kuat. Patriark klan Bong menganggukkan kepalanya mendengar penjelasan adiknya, lalu bertanya lagi. Jadi menurutmu, apakah ada cara untuk menghancurkan formasi itu? Kakak, apa boleh buat, kita terpaksa harus menggunakan senjata simpanan kita, yaitu tombak semesta. Tombak semesta adalah sebuah tombak yang berhasil mereka dapatkan ketika mereka dulunya berpetualangan di alam lainnya. Tombak semesta merupakan sebuah senjata tingkat ilahi, dan penggunaannya juga memakai syarat yang tinggi. Yaitu siapapun yang menggunakan tombak semesta, adalah harus seorang kultivator dengan ranah terendah keabadian surgawi tahap ke-5, dan itu juga hanya bisa satu kali saja, kecuali penggunanya adalah seorang praktisi ranah keabadian surgawi tahap ke-8. Setelah Patriark klan Bong mendengar saran adiknya, dia masih menggelengkan kepalanya, sepertinya tidak setuju. Adik, kalau kita menggunakan tombak semesta, maka itu sangat beresiko. Tombak semesta hanya bisa digunakan satu kali oleh semua bawahan kita, sedangkan kamu sendiri hanya mampu menggunakannya 2 kali saja. Wakil Patriark klan Bong itu menganggukkan kepalanya, tapi dia tetap tersenyum, lalu berkata, Kakak,
Biarpun aku hanya mampu 2 kali, aku tidak perlu mengaktifkannya. Kita hanya perlu memerintahkan salah satu bawahan kita untuk menghancurkan formasi pelindung klan Fung. Setelah formasi pelindung hancur, kita tinggal menghancurkan klan Fung saja. Tidak sesederhana itu, karena beberapa waktu yang lalu, kami menerima kabar, kalau saat ini, penguasa wilayah perbatasan Yin yang juga telah mengirim beberapa pasukannya ke klan Fung, kembali patriark klan Bong ini berkata. Kita juga belum tahu seberapa kuat formasi pertahanan milik klan Fung yang menutupi wilayah kekuasaan klan Fung. Karena menurut laporan beberapa pasukan kita, bahwa formasi pertahanan klan Fung ketika diserang secara beramai-ramai, tidak mampu membuat formasi bergetar. Jadi kamu bayangkan sendiri, apakah senjata tongkat semesta mampu menghancurkan formasi dalam satu kali serangan. Mendengar kata-kata dari patriark klan Bong, semua petinggi klan Bong terdiam sambil menundukkan kepala mereka, karena memang benar apa yang dikatakan patriark klan Bong mereka. Banyak patriark klan di alam Yin yang tidak mengenal nama Chen Wen, ataupun mereka malas mengatakan nama Chen Wen, karena mereka sangat tidak suka dengan Chen Wen yang berhasil menjadi salah satu penguasa di wilayah yang sangat didambakan oleh banyak klan kuat di alam Yin Yang. Tapi mereka tidak mampu menguasai wilayah perbatasan Yin Yang, dikarenakan kekuatan para hewan iblis yang menguasai wilayah tersebut jauh lebih kuat dari mereka semua. Sementara itu di istana Chen Wen bersama Lo Ling tampak duduk di kursi kebesaran mereka dan menghadap ke bawahan mereka di dalam ruangan aula pertemuan. Tampak juga di tengah-tengah aula, Qilin yang berwujud seorang pria dewasa berdiri bersama seorang gadis berusia 20 dengan pakaian zaman kuno. Qilin berhormat kepada Chen Wen, begitu juga sang wanita yang cantik dan berwajah imut. Tuan muda, kami memberi hormat, sekarang aku telah membebaskan wilayah yang dikuasai oleh Qilin purba betina, dan dia adalah Qilin betina purba tersebut, dan dia telah menyerah sepenuhnya kepada kita. Chen Wen tersenyum melihat Qilin yang bergaya. Saat ini Qilin menggunakan pakaian yang sangat mewah dan tampak sangat tampan. Bagus, sekarang juga aturlah beberapa orang untuk memperluas formasi perlindungan menutupi wilayah bekas kekuasaan Qilin purba betina. Kamu Qilin betina, siapa namamu? Lapor tuan muda, hamba bernama Qin Ling, dan hamba siap menjadi salah satu budak tuan muda bersama penguasa Qilin ini. Chen Wen langsung membuat segel jiwa dan melemparkannya ke dahi Qin Ling untuk mengikat Qin Ling agar tidak berkhianat. Dan Qin Ling bekerja sama, serta tidak menolak segel jiwa yang dilemparkan Chen Wen kepadanya. Beberapa saat kemudian, Chen Wen telah merasakan segel jiwanya telah terhubung dengan jiwa Qin Ling. Kim Kao, kamu atur beberapa orang untuk memperluas formasi wilayah kita agar bisa diperluas mengambil wilayah kekuasaan Qin Ling. Dan kamu Qin Ling serta Qilin, kalian kayal beberapa orang ahli formasi kita untuk menutupi wilayah kekuasaan Qin Ling. Baik tuan muda. Ketiga orang bawahan Chen Wen segera memberi hormat lalu pergi melaksanakan perintah Chen Wen. Lalu setelah ketiganya pergi, tiba-tiba Choa Ong berdiri dan melaporkan. Tuan muda, hamba mau melaporkan bahwa saat ini klan Fung sedang diserang dari berbagai arah. Memang sampai saat ini formasi yang melindungi klan Fung masih dapat bertahan, tapi menurutku kita juga harus segera memberi bantuan kepada klan Fung. Baik, sekarang kirimkan pasukan bayangan iblis sebanyak 2 juta pasukan untuk membantu menghabisi para penyerang itu. Mendengar Chen Wen memerintahkan Choa Ong untuk mengirim pasukan bayangan iblis, semua bawahan Chen Wen yang hadir di dalam ruangan terkejut. Karena sampai saat ini, Chen Wen sudah sangat jarang memerintahkan pasukan bayangan iblis maupun pasukan hewan iblis jiwa untuk ikut berperang. Hal itu dikarenakan kekuatan kedua pasukan iblis itu sungguh mengerikan, dan tidak dapat diprediksi. Jadi kalau sampai Chen Wen mengirim pasukan bayangan iblis untuk membantu klan Fung menghancurkan penyerang, itu artinya Chen Wen sudah bersiap untuk berperang dengan siapapun di alam Yin Yang ini. Baik tuan muda. Choa Ong lalu pergi menuju tempat koloni pasukan bayangan iblis, yang saat ini jumlah pasukan bayangan iblis sudah berkembang biak menjadi lebih dari 10 juta pasukan yang bisa ikut berperang.
Tempat koloni pasukan bayangan iblis serta pasukan hewan iblis jiwa berada di wilayah energi negatif di wilayah kekuasaan Chen Wen. Kedua jenis pasukan jiwa itu memang memerlukan energi negatif yang besar dan kaya untuk melanjutkan evolusi mereka. Pasukan bayangan iblis yang menerima perintah Chen Wen melalui Choaong langsung bergerak menuju istana, karena hanya di istanalah terdapat portal teleportasi menuju klan Fung. Beberapa waktu kemudian, Hun Bang sebagai pemimpin pasukan bayangan iblis memasuki aula pertemuan menghadap Chen Wen. Hun Bang menghadap Tuan. Chen Wen mengganggukan kepalanya lalu berkata, "Hun Bang, tolong kamu aturkan 2 juta pasukanmu untuk membantu menyerang pasukan musuh di wilayah kekuasaan klan Fung, dan kamu tidak perlu ikut. Hanya perlu memerintahkan salah satu kepercayaanmu untuk membantu mengatur pasukan. Biarkan mereka dibawa oleh Choaong ke wilayah klan Fung sekarang." "Baik Tuan, akan hamba laksanakan." Hun Bang lalu keluar dari aula pertemuan bersama Choaong, lalu Hun Bang mengatur 2 juta pasukannya bersama satu komandan pasukannya yang dapat dipercaya agar mengikuti Choaong menuju klan Fung. Choaong sangat bersemangat, karena pasukan bayangan iblis adalah pasukan elit dari Chen Wen. Pasukan ini tidak pernah gagal dalam membunuh musuh. Choaong bersama 2 juta pasukan bayangan iblis lalu masuki pintu portal yang telah diaktifkan menuju klan Fung. Tampak patriark klan Fung bernama Fung Wei yang berwajah gelisah menerima laporan bawahannya. "Patriark, sepertinya pasukan musuh dari klan Bong bertambah banyak, dan saat ini, menurut mata-mata kita, pasukan klan Bong menggunakan senjata yang sangat mengerikan untuk menghancurkan formasi kita." Patriark klan Fung lalu menatap bawahannya dan menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata, "Apakah ada kabar dari penguasa Chen Wen?" "Patriark, beberapa hari yang lalu, kami telah mengirimkan kabar kepada penguasa Chen Wen untuk membantu kita. Mungkin beberapa hari ini akan ada pasukan dari penguasa Chen Wen datang." Mendengar laporan bawahannya, penguasa atau patriark Fung Wei menganggukkan kepalanya, tapi kembali bertanya kepada bawahannya, "Apakah formasi pelindung kita masih dapat bertahan selama beberapa hari ke depan?" "Kami belum tahu patriark, soalnya sampai saat ini, ketika formasi pertahanan kita diserang oleh banyak praktisi kuat, formasi pertahanan kita, jangankan bergetar, bahkan tergores saja tidak, tapi menurut mata-mata kita, senjata yang dibawa oleh pasukan klan Bong juga adalah harta ilahi, jadi kita belum tahu kekuatan formasi kita mampu atau tidak menahan kekuatan senjata ilahi mereka." Mendengar laporan bawahannya, patriark Fung Wei terdiam, dan di dalam hatinya, dia sangat kagum dengan formasi yang diajarkan Chen Wen kepadanya. Fung Wei bahkan tidak menyangka, dengan formasi yang memang pembuatannya sedikit lebih rumit, tapi pertahanannya sungguh beberapa kali lipat lebih kuat dari formasi milik mereka terdahulu. Mungkin dengan pasukan klan Bom yang menyerang menggunakan senjata ilahi, kita akan tahu seberapa kuat formasi yang diajarkan kepada kita oleh penguasa Chen Wen. Mendengar kata-kata dari Fung Wei, semua bawahannya hanya bisa diam dan berdoa saja, karena hanya dengan mengandalkan formasi pertahanan tanpa ada formasi pembunuh, maka formasi pelindung akan terus-menerus diserang tanpa takut terjadi serangan balasan, dan itu merupakan salah satu kelemahan formasi pelindung klan Fung. Beberapa saat setelah perundingan selesai, dan semua bawahan patriark klan Fung mau keluar dari aula pertemuan, tiba-tiba salah satu komandan pasukan pertahanan masuk dengan terburu-buru, lalu memberi hormat kepada patriark klan Fung. "Patriark, gawat." Mendengar kata-kata dari komandan pasukan pertahanan klan Fung itu, semua petinggi klan Fung yang awalnya akan keluar lalu membalikan tubuh mereka dan menunggu laporan selanjutnya. "Ada apa komandan pelindung?" "Patriark, kami tadi melihat dari kejauhan, ada begitu banyak pasukan klan Bom yang datang, dan kami juga melihat ada salah satu komandan pasukan klan Bom membawa tongkat. Menurut penglihatan kami, tongkat itu adalah tongkat tingkat ilahi, dan menurut kabar yang kami terima, nama tongkat itu adalah tongkat semesta." Mendengar laporan itu, patriark Fung Wei masih tampak tenang, tapi para bawahannya tampak sangat jelek. Terdengar suara dentuman yang sangat kuat di seluruh wilayah kekuasaan klan Fung.
Suara gemuruh itu berasal dari atas langit wilayah kekuasaan klan Fung, dan itu berasal dari serangan senjata yang sangat mengerikan. Ya, senjata tongkat semesta telah digunakan untuk menghancurkan formasi pertahanan klan Fung. Tapi ketika tongkat semesta digunakan untuk memukul formasi pertahanan, tampak formasi pertahanan hanya bergetar kuat serta menimbulkan suara kuat saja. Sial, tetua, aku kehabisan tenaga. Gantian siapa lagi yang mampu menggunakan tongkat ini, silahkan ambil. Tampak di atas langit klan Fung, ribuan pasukan klan Bong yang melayang di luar formasi pelindung milik klan Fung. Terlihat ada salah satu tetua yang memegang sebuah tongkat dan sudah tampak lemas tanpa tenaga, berusaha memberikan tongkat yang ada di tangannya kepada yang lainnya. Tongkat tersebut adalah tongkat semesta yang dalam penggunaannya akan menyerap habis energi spiritual penggunanya. Tapi memang efek serangan dari tongkat semesta sungguh sangat luar biasa. Biasanya, formasi pelindung klan Fung diserang sebanyak ratusan ribu orang secara bersamaan pun tidak pernah bergetar. Tapi kali ini, baru dengan satu kali pukulan dari tongkat semesta, formasi langsung bergetar dan menimbulkan suara gemuruh sampai seluruh wilayah kekuasaan klan Fung bergetar. Mari biar aku yang menggunakannya. Terdengar salah satu tetua klan Bong yang melihat rekannya yang memegang tongkat telah lemas, dia lalu melesat dan mengambil tongkat yang ada di tangan rekannya. Tetua ini lalu berteriak kepada pasukannya untuk mundur. Kalian semua mundurlah. Aku akan menggunakan tongkat semesta ini untuk kembali menyerang formasi pertahanan klan Fung ini. Mendengar bentakan tetua mereka, semua pasukan yang berjumlah ratusan ribu orang itu lalu melesat mundur jauh. Tetua yang memegang tongkat yang melihat semua pasukan telah mundur, kemudian dia memegang tongkat dengan kedua tangannya dan mengalirkan energi spiritualnya ke tongkat. Tongkat itu langsung bersinar terang memancarkan cahaya keagungan berwarna keemasan, kemudian membesar dan memanjang sampai ratusan meter. Tetua yang memegang tongkat segera mengayunkan tongkat itu ke formasi pertahanan milik klan Fung dengan sisa energinya yang masih ada. Kembali formasi pertahanan klan Fung bergetar kuat serta menimbulkan suara menggelegar, tapi tidak membuat formasi pertahanan retak. Dan kemabli tetua yang memegang tongkat langsung lemas, tolong. Gantian lagi, aku akan kembali mengumpulkan energiku. Begitulah terus sampai puluhan tetua klan Bong bergantian sampai beberapa hari memukul formasi pertahanan klan Fung menggunakan tongkat semesta. Sedangkan di dalam formasi, tepatnya di istana penguasa klan Fung, tampak semua wajah tetua klan Fung gelisah dan takut-takut. Karena mereka tahu, pasukan yang menyerang kali ini sangat kuat, dan rata-rata dari pasukan mereka beberapa kali lebih kuat dari pasukan klan Fung. Patriark Feng Wei sambil menggertakkan giginya menatap bawahannya dengan marah, kemudian dia membentak mereka. Kita tidak perlu takut kepada mereka, bagaimanapun juga kita adalah klan penguasa di alam yin yang ini, apabila formasi hancur, maka kita akan berperang dengan sekuat tenaga kita. Mendengar kata-kata penuh semangat dari patriark mereka, semua petinggi klan yang awalnya sudah tampak takut dan gelisah kembali bersemangat. Siap patriark, kami siap mempertahankan wilayah kita menggunakan seluruh energi kita serta siap mengorbankan nyawa demi wilayah kita. Baiklah, sekarang siapkan semua pasukan kita, dan semuanya harus bersiap untuk berperang. Ketika formasi hancur, maka kita akan segera langsung menyerang musuh dari klan Bong. Siap patriark, semua bawahan patriark Feng Wei berteriak penuh semangat. Tiba-tiba tampak salah satu komandan penjaga portal teleportasi masuk. Patriark, hamba melaporkan, pasukan bantuan dari penguasa Chen Wen telah sampai di istana. Saat ini mereka semua menunggu di depan istana. Hah, bagus. Mari kita semua keluar untuk menyambut pasukan tersebut. Tapi patriark, saat Feng Wei bersemangat untuk keluar menyambut pasukan, komandan penjaga portal kembali berkata, sehingga membuat patriark Feng Wei mengerutkan dahinya, apalagi. Tapi patriark, tampaknya pasukan dari penguasa Chen Wen tampak lemah. Apa kamu bilang? Berapa jumlah pasukannya yang dikirim kemari? Jumlah pasukannya memang banyak. Ada sebanyak 2 juta pasukan, tapi terlihat pasukan itu sangat lemah.
Mendengar kata-kata dari bawahannya, Patriark Klan Fung termenung sebentar, lalu karena dia juga sangat takut serta sangat menghargai bantuan Chen Wen, mau tidak mau, dia harus tetap menyambut pasukan yang telah dikirimkan oleh Chen Wen. Sambil menggertakkan giginya dia berkata, "Tidak apa-apa, mari kita sambut pasukan bantuan itu." Para petinggi Klan Fung tampak kecewa, karena bantuan yang diharapkan dari penguasa Chen Wen tampak lemah. Setelah mereka semua keluar, tampak di depan mata mereka, berbaris pasukan. Bayangan iblis yang tampak kecil serta melayang seperti menggunakan jubah yang menutupi seluruh tubuh mereka, dan juga dapat dirasakan oleh semua orang, bahwa pasukan itu rata-rata hanya memiliki ranah keabadian sejati saja. Tatapan wajah kecewa langsung terpancar dari wajah petinggi Klan Fung, tapi berbeda dengan Patriark Fung Wei. Patriark Fung Wei dengan sopan maju dan memberi hormat kepada Choaong yang memimpin pasukan bayangan iblis. "Tuan, aku adalah Fung Wei, Patriark Klan Fung. Silahkan Tuan masuk dahulu untuk kita membuat strategi menghadapi musuh." Choaong yang baru keluar dari portal teleportasi bersama askan bayangan iblis langsung mendengar suara dentuman dan getaran formasi pertahanan. Choaong juga dapat melihat pasukan Klan Bong yang berada di luar formasi sedang berusaha menyerang formasi pertahanan milik Klan Fung. Tapi karena Choaong sangat percaya diri ketika memimpin pasukan bayangan, dia tampak cuek melirik ke langit. Jadi pada saat Patriark Fung Wei mengajaknya untuk berunding membahas cara menghadapi pasukan Klan Bong, Choaong dengan santai berkata, "Patriark Fung, kita tidak perlu membahas strategi lagi. Aku dan pasukanku akan segera keluar menghadapi mereka serta akan memusnahkan pasukan semut itu." Mendengar kata-kata arogan Choaong, wajah semua petinggi Klan Fung tampak memerah. Sedangkan pasukan bayangan iblis yang terbungkus jubah hitam dan hanya seukuran 1 meter, melayang di depan mereka, dan hanya terlihat mata pasukan bayangan iblis yang merah membara. Sial, orang ini sungguh sangat arogan. Apakah dia tidak melihat pasukan Klan Bong yang datang kali ini, memiliki ranah terendah adalah keabadian sejati? Terdengar bisik-bisik di belakang Patriark Klan Fung ketika menyaksikan kearoganan Choaong. Tapi karena Fung Wei masih sangat takut dan menghargai Chen Wen, dia hanya mengerutkan dahinya, lalu berkata dengan serius, "Tuan, bukannya kami tidak percaya dengan kemampuan pasukan penguasa Chen Wen, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau kita membahas cara menghadapi pasukan mereka." Choaong hanya mendengus, lalu berkata dengan sombong, "Di depan kekuatan absolut pasukan kami, kita tidak memerlukan strategi dalam menghancurkan musuh yang lemah." Mendengar kata-kata dari Choaong, Patriark Fung Wei pun akhirnya terdiam beberapa saat, kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah kalau begitu, kita dapat menyerang pasukan Klan Bong. Pasukan kami akan menyerang dari sayap kanan dan kiri membantu pasukan penguasa Chen Wen." Patriark Fung Wei terpaksa harus ikut berperang, karena bila hanya mengandalkan pasukan dari Chen Wen, dia tidak yakin mereka dapat menang. Tapi terdengar jawaban dari Choaong yang terdengar lebih sombong lagi. "Patriark dan pasukan Klan Fung tidak perlu membantu pasukan kami. Kalian hanya perlu melihat dan menonton bagaimana kami menghabisi pasukan Klan Bong itu." Mendengar kata-kata dari Choaong, wajah Patriark serta wajah semua tetua Klan Fung tampak memerah. Mereka sedikit marah, karena merasa diremehkan, tapi kembali terdengar suara Choaong lagi, ketika Choaong melihat kalau Patriark Klan Fung tampak marah. "Patriark, bukan kami meremehkan kekuatan pasukan Klan Fung, tapi kalau sudah pasukan elit dari Tuan Muda kami didatangkan, maka Patriark tidak perlu merasa ragu. Sekarang silahkan Patriark membukakan pintu untuk kami dapat keluar dan menghabisi pasukan Klan Bong itu." Karena masih merasa marah, beberapa tetua yang bisik-bisik berkata, "Ya, bukakan saja pintu formasi agar mereka keluar, dan biarkan mereka tahu kekuatan pasukan Klan Bong yang mengerikan." "Benar itu. Biarkan mereka musnah karena kesombongan komandan pasukan mereka. Komandan pasukan yang sangat sombong, kalau sudah keluar nanti aku ingin melihat bagaimana dia menghadapi pasukan Klan Bong." Tapi Patriark Klan Fung tetap masih ragu, dia pun berkata kepada Choaong, "Tuan Komandan,
biarpun aku tahu kalau pasukan elit dari penguasa Chen Wei sangat kuat, tapi kami tetap akan membantu kalian. Tidak perlu, tidak perlu. Cukup pasukan kami saja yang menghabisi mereka. Tolong Patriark bukakan sedikit formasi agar kami segera keluar. Mendengar kata-kata itu, terpaksa Feng Wei membukakan sedikit formasi pelindung agar pasukan Chen Wen dapat keluar. Mereka lalu melesat ke langit, lalu Patriark Feng Wei membuka sedikit lubang formasi. Semua pasukan bayangan iblis langsung keluar, dan pintu formasi kembali tertutup. Saat pasukan klan Bong melihat ada yang membuka formasi, mereka juga telah bersiap-siap. Formasi pelindung yang menutupi klan Feng ini menutupi pandangan orang dari luar untuk melihat ke dalam, tapi dari dalam formasi mereka dapat melihat keluar. Jadi ketika formasi terbuka sedikit, pasukan dari klan Bong pun bersiap-siap, karena mereka tidak dapat melihat ke dalam, mereka hanya bisa bersiap-siap saja. Hati-hati, sepertinya ada yang keluar dari formasi. Tampak yang keluar dari formasi pelindung milik klan Feng hanyalah Choaong seorang, sedangkan 2 juta pasukan bayangan iblis telah menjadi ilusi dan menghilang dari pandangan mata musuh. Ketika pemimpin pasukan klan Bong melihat Choaong hanya seorang yang keluar, dia berpikir kalau Choaong ingin melakukan negosiasi perdamaian, sehingga komandan pasukan itu tertawa senang. Apakah klan Feng berniat untuk berdamai? Choaong menatap komandan pasukan klan Bong dengan tatapan jijik yang sangat jelas, lalu berkata, "Berdamai dengan semut, kalian hanya sekumpulan semut bagiku." Kaong malah memprovokasi musuh, sedangkan pasukan bayangan iblis yang tidak kelihatan saat ini melayang di belakang Choaong. Hanya Choaong yang bisa melihat pasukan bayangan iblis saat ini. Bahkan pasukan dari klan Feng yang melihat Choaong di luar formasi menjadi terkejut, karena pasukan mengerikan yang datang bersama Choaong tidak lagi terlihat ketika mereka keluar dari formasi. Keparat, sepertinya klan Feng akan binasa gara-gara mulut kotormu bajingan. Choaong hanya menatap pasukan klan Bong dengan tatapan meremehkan, sedangkan pasukan klan Bong menatap Choaong seakan-akan ingin memakan Choaong hidup-hidup dan menelannya. Komandan pasukan klan Bong menjadi sangat marah, lalu dia memerintahkan 3 orang pasukannya yang juga merupakan wakilnya untuk membunuh Choaong. "Kalian 3 orang, maju dan bunuh bajingan tidak tahu diri ini." "Baik komandan." Serempak 3 orang wakil komandan langsung bergerak melesat menggunakan senjata mereka masing-masing. Kapak pembelah baja, tombak iblis, tapak penghancur. 3 sosok wakil komandan pasukan klan Bong yang memiliki ranah keabadian surgawi tahap keempat melepaskan serangan mereka, hingga membentuk energi raksasa menuju Choaong. Namun ketika Choaong melihat serangan itu, dia hanya tersenyum sinis, lalu berteriak ke belakang, "Bunuh!" Pasukan bayangan iblis yang menerima perintah langsung bergerak dan menyusup masuk ke dahi 3 wakil komandan pasukan. 3 wakil komandan pasukan klan Bong yang menyerang Choaong langsung berteriak kesakitan sambil memegangi kepala mereka. Otomatis, serangan yang mereka lakukan tadi langsung buyar dan menghilang tanpa jejak. Sedangkan komandan pasukan klan Bong yang melihat 3 wakilnya berteriak sepertinya kesakitan membuatnya bingung. Apa yang terjadi? Kenapa mereka sepertinya kesakitan? Padahal pria tersebut tidak melakukan apapun. Komandan pasukan klan Bong bergumam dalam hatinya dan tampak sedikit tidak tenang, kemudian dia memperingatkan pasukannya yang lain, "Semuanya, hati-hati ada serangan gelap." Karena insting sebagai seorang komandan tempur, komandan pasukan klan Bong pun menjadi lebih tajam, dan dia merasakan adanya ancaman yang datang entah dari mana. Tapi baru saja dia berteriak kepada pasukannya, tiba-tiba terdengar teriakan yang bersahut-sahutan dari pasukannya yang kesakitan sambil memegangi kepala mereka. "Sakit, ampun, komandan, tolong kami." Ratusan ribu pasukan klan Bong tiba-tiba berteriak kesakitan. Bagaimanapun juga, bila jiwa yang diserang, maka sakitnya akan jauh lebih parah daripada luka fisik. Hingga beberapa waktu kemudian, pasukan klan Bong hanya tersisa puluhan orang saja, sedangkan sisanya telah jatuh dari langit dan tewas menghantam daratan.
Satu pasukan klan Bong harus menghadapi paling sedikit 5 pasukan bayangan iblis yang masuk ke dalam jiwa mereka melalui dahi. Hal ini membuat pasukan klan Bong tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan. Tapi sampai saat setelah pasukan klan Bong banyak yang tewas, pasukan bayangan iblis tetap tidak terlihat. Kejadian ini membuat ketakutan yang sangat amat bagi sisa pasukan yang ada, sehingga wajah mereka tampak pucat dan tubuh mereka gemetaran. Komandan, apa yang kita lakukan sekarang? Komandan, sepertinya kita melawan musuh yang tidak terlihat. Komandan pasukan klan Bong yang melihat situasi memburuk, akhirnya dengan menggertakkan giginya, dia lalu berteriak kepada sisa pasukan yang masih hidup, kita mundur dan kembali ke klan. Tapi baru saja dia berteriak, beberapa sisa pasukannya sudah ada yang berteriak kesakitan sambil memegangi kepala mereka. Sisa yang belum terserang oleh pasukan bayangan iblis langsung lari berpencar menyelamatkan diri. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.